Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami. Pakai hamba-Mu menjadi Allah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara dan memimpin hidup-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih, salam. Waktu yang luar biasa. Sebenarnya jam segini kita sudah selesai ibadah. Ya, hampir tutup ibadah ini jam segini. Tapi gak apa-apa, amin. Kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28, satu ayat saja. Roma 8 ayat 28. Kita membaca bersama-sama. Kalau sudah dapat, katakan amin. 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berbahagialah kita yang sama-sama mendengarkan serta merenungkan firman Allah dengan tekun dan setia. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus dikatakan Tuhan turut bekerja kepada sekelompok manusia, suatu komunitas manusia, yaitu orang-orang yang dipilih Allah sendiri. Orang-orang yang dipilih Allah sendiri. Di dunia ini hampir 8 miliar, lebih kurang 8 miliar penduduk dunia ini. Tapi tidak semua yang 8 miliar ini masuk di dalam rencana Allah. Karena ayat ini yang mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah semua orang di dunia ini mengasihi Dia? Tidak. Justru seteru. Ya. Justru seteru Allah. Seteru Allah. Yang mereka lakukan adalah segala kebencian yang dibenci oleh Allah. Itulah yang mereka lakukan. Hanya sebagian kecil saja orang yang mengasihi Allah. Sebagian besar membenci Allah. Bukan memaki-maki Allah, bukan. Bukan. Membenci Allah itu bukan memaki-maki Allah, tapi tidak mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Bisa mulutnya memuji. Orang Farisi, orang Saduki memuji Allah, menyembah Allah, tetapi tidak mengasihi Allah. Perbuatan mereka tidak sesuai dengan pemahaman dan pikiran mereka. Oleh karena itu, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sama-sama tahu ayat ini bahwa Tuhan turut bekerja. Dan ini suatu penyingkapan, pengungkapan yang luar biasa. Karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi khusus untuk mereka yang mengasihi Allah. Mereka yang mencari wajahnya. Mereka yang mencari hadiratnya. Tidak semua orang yang datang memuji-muji Tuhan di dalam gereja. Tidak.
Tidak semua. Tapi terkhusus bagi mereka yang mau dibawa Allah masuk dalam rencana Allah. Enggak semua orang mau masuk dalam rencana Allah. Kita ini lebih sering mengerjakan rencana kita. Jujur saja, kita ini lebih suka mengerjakan rencana kita. Orang-orang yang menunggu rencana Allah, orang-orang yang mau hidup dalam rencana Allah, dia harus menunggu cara-cara Allah. Dia harus menunggu Allah menyampaikan isi hatinya. Harus menunggu Allah menyampaikan ya kehendaknya. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15, bertobat diam diselamatkan, tenang percaya terletak kekuatanmu. Jadi bukan karena kita kerjakan, bukan karena kita planning, kita program, kita manage, bukan. Oke, itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Tapi pekerjaan Allah, manajernya harus Allah. Konseptornya harus Allah. Yang membuat jobnya harus Allah. Yang mendesain harus Allah. Kita hanya pelaksana lapangan. Rencana Allah nggak seperti yang kita rencanakan. Kita ini sudah baik, sudah ibadah, ya, sudah giat bekerja di ladangnya Tuhan. Tahu-tahu kecelakaan. Tahu-tahu kecelakaan. Apakah orang yang mengasihi Allah bisa masuk dalam kecelakaan? Gak ada yang berani menjawab. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan. Dia disuruh Tuhan untuk berangkat ke benua Afrika. Itu zaman dulu. Dia diperintahkan untuk mempersiapkan diri penginjilan ke Afrika. Lalu dia mempersiapkan dirinya, dan suatu hari dia mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan itu kakinya diamputasi. Ini kan orang yang sudah masuk dalam rencana Allah dan sedang berjalan dalam planning Allah. Tapi kakinya harus diamputasi. Dengan satu kaki dia harus berangkat. Kalau kita pakai logika, kalau kita pakai pikiran, nah waduh Tuhan, ini cepatannya Tuhan ini. Masa ada disuruh ke Afrika, di Afrika menjelajahi hutan, perkampungan, tapi dengan kaki buntung. Maaf. Tapi itu rencana Allah yang gak bisa dipahami oleh manusia. Lalu hamba Tuhan ini diperintahkan untuk berangkat. Hamba Tuhan ini bilang, Tuhan bagaimana aku berangkat? Kakiku tinggal satu. Lalu Tuhan suruh supaya dipasangkan kaki palsu. Lalu saudara, hamba Tuhan ini berangkat ke Afrika zaman dulu dengan kaki palsu. Lalu ketika dia masuk ke dalam perkampungan orang-orang primitif, dan kemudian dia ditangkap karena orang-orang itu, ya, orang-orang itu mencurigai orang yang datang ini. Lalu saudara, ketika dia ditangkap, diseret, kakinya copot. Lalu orang itu berseru ketakutan, dan orang itu menganggap bahwa orang ini dewa. Hamba Tuhan ini dianggap dewa, lalu mereka sujud. Dan itulah caranya
hamba Tuhan ini untuk masuk dalam penginjilan dan diterima masyarakat primitif itu. Jadi kalau dipikir-pikir secara logika, iya, masa tega kali Tuhan. Kita ini alatnya Tuhan. Alatnya Tuhan. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada 17 Mei kalau tidak salah 7 Mei atau 8 Mei 2012 saya mendengar suara ayat ini diucapkan. Waktu itu masih dalam keadaan tidur pagi. Lalu di kamar kami saya dengar suara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Begitu suara itu saya dengar. Saya terbangun. Lalu saya bingung, kok ada suara mendengung seperti pakai mic di dalam kamar kami. Saya bingung. Kok ada suara yang menyampaikan seperti itu, audible. Lalu saya terkejut. Lalu kemudian saya bilang saya menurut gembala. Perhatikannya anak-anak ya. Dalam waktu-waktu ini perhatikan anak-anak, jangan sampai apa. Perhatikannya. Saya sudah tahu akan ada masalah. Tapi hati saya, pikiran saya secara manusia saya bilang hati-hati. Perhatikan anak-anak, perhatikan anak-anak ya. Itu saya nggak ngomongnya nggak pakai mulut, saya nulis pakai tulisan. Waktu itu saya tidak bisa bicara. 2 minggu berikutnya itu. Tanggal berapa kejadian itu? Tanggal 6 Juni ya? Nah, kejadianlah si saudara kami ditabrak oleh sepeda motor, kaki kanannya, paha kanannya patah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya hanya positive thinking. Bagaimana Tuhan bekerja. Saya akhirnya mengertilah cara-cara Tuhan bekerja. Saya tidak membatasi Tuhan bekerja. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pemilik kita dan penentu hidup kita, maka Tuhan itu lebih tahu menempatkan kita, lebih tahu mengontrol hidup kita, lebih tahu cara-cara mengatasi keliaran kita, rencana kita. Kalau saudara bikin ini, terus lempang-lempang saja rencanamu duniawi, engkau perlu bertanya, apakah engkau masuk dalam rencana Allah? Kalau Allah mengatakan jangan, tapi kau terus saja, Tuhan biarkan sampai engkau masuk jurang. Karena Tuhan itu tidak tukang larang. Maaf. Kalau Tuhan ingatkan, nggak mau, dibiarin masuk jurang. Karena Tuhan itu seperti itu. Misalnya sebelum Adam jatuh ke dalam dosa sudah diperingatin, nggak mau, ya biarin masuk jurang. Sebelum Judas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah memperingati Judas, sudah mengingatkan, tapi diabaikan, ya masuk jurang.
Jadi jangan saudara pikir Tuhan itu tukang nasihati terus. Kalau pernah disampaikan, taati. Kalau saudara memang benar-benar orang yang masuk dalam rencana Allah, Allah bekerja dengan caranya. Kadang secara manusia itu sangat kejam. Karena yang Tuhan hendaki adalah pertobatan. Apa itu pertobatan? Ada yang tahu pertobatan? Perubahan mindset, perubahan cara berpikir, perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Kalau pikiranku yang lama, kalau nggak kukerjakan nggak mungkin berhasil. Kalau pikiranku yang lama, kalau nggak kubangun, kalau nggak kukerjakan, nggak akan mungkin dapat tuh. Tapi Tuhan mengubah mindset itu. Dan kita harus mengadopsi pikiran Allah. Apa itu? Belajar saja dari orang-orang percaya. Belajar saja dari para nabi. Bagaimana Tuhan memelihara nabi-nabi. Bagaimana Tuhan memelihara orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, jumlah mereka lebih dari 2 juta orang. Karena dikatakan 600.000 laki-laki. Tentu istrinya 600.000 juga minimal. Tentu minimal juga anaknya lebih dari 1. Sehingga lebih dari 2 juta orang. Setiap hari Tuhan pelihara. Setiap hari Tuhan cukupkan. Makanan mereka, minuman mereka Tuhan sediakan. Pakaian yang mereka pakai selama 40 tahun. Apa yang mereka pakai dari Mesir, ketika sampai di tanah Kanaan masih utuh pakaian itu. Pakaian itu tidak sobek. Pakaian itu tidak koyak. Pakaian itu tidak lusuh, tidak kusut. Sendal yang mereka pakai atau kasut yang mereka pakai ketika keluar dari Mesir sampai ke Kanaan 40 tahun lamanya tetap utuh. Tidak sobek. Tidak rusak. Tidak haus. Hal itu bisa juga dilakukan Allah yang sama. Oleh karena itu, di hari-hari yang terakhir ini yang diperlukan oleh kita ialah pertobatan sejati. Amin. Tadi pagi saya bermimpi. Dalam mimpi saya ini, waktu saya bangun tengah 5, bangun tengah 5. Salah satu dari mimpi saya ini, di akhir mimpi saya ini saya berdoa begini. Aneh, saya nggak pernah berpikir sedikit pun tentang hal apa yang saya ucapkan dalam doa saya. Tidak pernah sedikit pun terpikir oleh saya. Begini bunyi doa saya. Waktu itu saya bangun dari mimpi itu masih dalam keadaan doa. Doanya begini, Tuhan, ya, pakai hidupku untuk mempertobatkan pakai hidupku untuk mempertobatkan. Lucu perasaan. Ini mimpi ya. Seperti itu. Saya nggak pernah terpikir untuk menjangkau kolom merah. Yang selalu saya terjangkau pikiran saya orang-orang miskin, orang-orang susah. Selama ini yang saya layani, yang saya injili adalah orang-orang susah, orang-orang miskin. Kok itu dalam mimpi itu saya begitu mimpinya. Tuhan, pakai hidupku untuk mempertobatkan para konglomerat. Terbangunlah saya. Lalu setelah saya berdoa sebentar mengucap syukur kepada Tuhan, lalu karena ada rasa kantuk, saya tidur lagi. Dalam tidur saya ini saya bermimpi begini. Saya
berlari-lari mengatakan kata-kata bertobat, bertobatlah, bertobatlah di jalan-jalan, tapi itu jalan-jalan kampung, jalan-jalan lereng-lereng gunung, ya, jalan-jalan sepi. Ya. Ketika saya mengatakan itu bertobatlah, bertobatlah, orang-orang pada lari semua. Heran saya. Saya sambil berlari berteriak-teriak, saya mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Orang-orang pada lari mendengarkan kata-kata bertobatlah, orang pada lari. Lalu di tengah jalan di depan saya lihat ada 3 ular besar. Ular itu begini, dan kumpulan lembu. Saya sambil teriak, saya katakan bertobatlah, bertobatlah. Ular-ularnya pun pada lari, lembu-lembunya pun pada lari. Lalu ada sekelompok bapak-bapak, saya katakan bertobat, bertobatlah, bertobat. Bapak-bapaknya pada lari. Lalu yang satu orang saya kejar, bertobatlah, bertobat. Lalu bapak-bapak itu berlutut bersujud. Lalu kemudian ada 4 orang lagi anak muda lewat, saya bilang bertobatlah, bertobatlah. Lalu bapak-bapak yang saya bilang bertobat yang berlutut itu bilang bertobatlah. Ikut juga bapak-bapak itu bilang bertobatlah. Mimpi yang aneh, mimpi yang lucu. Temanya pertobatan. Jadi saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 28 ini kepada petobat, orang-orang yang bertobat. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Allah, mereka yang mengasihi Yesus, mereka yang tunduk, mereka yang taat, mereka yang setia. Jadi saudara, konsekuensinya kalau saudara tunduk, taat, setia, mengasihi Allah, konsekuensinya saudara akan masuk dalam rencana Allah. Rencana Allah itu bisa menyenangkan secara logika, bisa juga memusingkan, bisa juga ya menyedihkan. Kadang-kadang Tuhan membawa ke hal-hal yang menyedihkan, mungkin duka, mungkin apa. Tapi kalau itu rencana Allah, semuanya baik. Amin. Karena untuk datang kepada Allah itu harus terbuka. Jadi kalau kita melakukan kebaikan karena kehendak Allah, kalau kita mengerjakan sesuatu karena memuliakan Allah, kita baik bukan supaya orang baik, bukan. Kita harus mengerti hatinya Allah. Kita harus mengerti hatinya Allah. Kalau kita mengerti hatinya Allah, kita harus jadi berhati-hati, jadi bersungguh-sungguh yang bertuhan ini. Contoh Adam dan Hawa itu orang-orang yang masih berkomunikasi dengan Allah dan bertemu dengan Allah setiap hari, dan kapan saja mereka bisa bertemu, dan tidak ada batas mereka. Waktu Allah, ya, waktu Adam dan Hawa hidup belum jatuh dalam dosa, Allah dan Adam itu dan Hawa itu berkomunikasi intens, ya, dan setiap hari dan setiap saat, dan tidak ada jarak dan tidak ada batas. Dan Allah menyampaikan kepada mereka, buah yang ada di tengah taman ini jangan kau makan. Pohon yang ada, buah yang ada di tengah taman ini jangan kau makan. Jika kau makan, mati. Saudara kasih, bisakah waktu itu Allah mencegah? Bisa. Tapi kalau Allah mencegah ketika Adam dan Hawa mau mengambil buah itu dan makan, Allah mencegahnya, tidak akan terbukti bahwa Adam dan Hawa tunduk dan taat. Bisa mencegahnya, tapi Allah menunggu orang itu, melihat orang itu tunduk dan taat. Bisakah Tuhan mencegah saudara tidak jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tapi Allah yang inginkan saudara nggak usah dikasih tahu 2 kali 3 kali, tapi saudara taat dan tunduk.
dikatakan kepada Allah, dikatakan sekali oleh Allah, ditunduk, ditaati, disetiai. Itu yang Tuhan hendaki dalam hidup orang percaya. Siapa dia? Dia yang mengasihi mereka yang mengasihi dia. Kalau saudara tidak taat, kalau saudara tidak melakukan, saudara tidak mengasihi dia. Jadi orang-orang yang mengasihi dia yang masuk dalam rencana Allah. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita siang hari ini. Mengasihi dia. Kalau Allah menempatkan kita pada rencananya yang mungkin secara daging tidak kita suka, rencana Allah baik di dalam hidup kita. Dan itu akan mengubah kita. Jadi saya teringat Sadrak kami, waktu dia patah kakinya, besoknya setelah dia selesai dioperasi, ada penginjil datang. Lalu penginjil ini bilang sama Sadrak kami, kenapa? Tahu kau kenapa seperti ini? Karena kau berdosa kau. Keluarlah air matamu, legalah hati, karena kau telah melakukan dosa. Hamba Tuhan itu saya tidak kenal, penginjil itu tidak saya kenal, karena dia bilang boleh saya mendoakan, dan saya tidak kasih tahu kalau saya pendeta. Hamba Tuhan itu tidak tahu kalau saya pendeta, tapi hamba Tuhan itu bilang begini, kenapa kau begini? Karena kau berdosa, kau telah melakukan dosa. Puji Tuhan, ya, besar rencana Tuhan walaupun kadang-kadang kita harus diamputasi. Berbahagialah orang yang Tuhan turut campur dalam hidupnya, sekalipun pahit, sekalipun penderitaan. Kalau hidupmu lempang saja, apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau lakukan, Tuhan cuek, Tuhan biarin. Engkau sedang masuk ke menuju api neraka, Tuhan diam, karena Tuhan gak sayang sama. Jangan bangga kalau kau kerjakan ini dan itu berhasil. Tidak ada teguran dari Tuhan. Jangan bangga. Belum tentu Tuhan setuju dengan apa yang sedang kau rancang, apa yang sedang kau lakukan. Belum tentu. Mungkin engkau bukan orang yang masuk dalam rencana Allah. Orang yang masuk dalam rencana Allah, hatinya terus berpaut kepada Allah. Karena dikatakan ada kalimat kunci, mengasihi dia. Engkau tahu kalau engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Engkau menyadari bahwa engkau mengasihi Tuhan atau tidak, engkau tahu sendiri, gak perlu diajarin. Apakah engkau orang yang mengasihi Tuhan? Apakah engkau orang yang mengasihi dirimu sendiri? Mengasihi cita-citamu? Mengasihi programmu? Ya. Mengasihi rencanamu? Atau engkau memang orang-orang yang mengasihi Tuhan? Orang-orang yang masuk, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia masuk dalam program Allah. Yang dijalankannya program Allah, yang dijalankannya rencana Allah. Orang yang masuk dalam rencana Allah, jalannya hanya satu, pertobatan. Apa itu pertobatan? Metanoia. Berubah 180 derajat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Jalan-jalan yang jahat itu bukan mencuri saja, bukan berzina saja, ya. Bukan mengata-ngatai orang saja, bukan, membenci orang, menyepelekan orang. Tidak mengasihi. Itu dia. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara sadar bahwa saudara sedang masuk dalam rencana Allah, saudara tidak perlu takut apa yang akan terjadi. Sebab hidup di dalam tangannya.
Kalau saudara, hidup saudara di dalam tangan Allah, tidak ada yang bisa merenggut saudara dari tangan Allah. Kalau saudara hidup di dalam genggaman Allah, saudara tidak perlu takut. Karena siapapun, iblis sekalipun, Lucifer sekalipun tidak akan bisa merenggut saudara dari tangannya Allah, dari genggamannya Allah. Jadi hiduplah dalam rencananya, hiduplah dalam rancangannya, kasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kehendakmu. Itulah panggilan kita. Jadi mengasihi dia, itulah kuncinya, mengasihi Allah. Karena di kalimat ini katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, segala hal. Mereka yang terpanggil masuk dalam rencana Allah, yaitu orang yang mengasihi Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, siapapun tidak perlu saudara takut. Presiden manapun di seluruh dunia ini saudara tidak perlu takut. Hantu manapun di dunia ini tidak perlu saudara takut. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar dengan roh apapun yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara tidak perlu takut apapun. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena apa? Karena saudara ada dalam genggaman Allah. Saudara ada dalam pemeliharaan Allah. Karena wajah Allah, sinar wajahnya menyinari hidup saudara. Itulah yang saudara perlu camkan. Itulah yang saudara perlu perhatikan dalam hidup kita ini. Di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, di mana Tuhan akan datang segera, di mana Tuhan menjelang datang kedatangan Tuhan ini. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Kebenaran firman Allah. Hidupi. Lakukan. Saudara tidak perlu memperhatikan yang lain. Tapi saudara harus memperhatikan gerakan Allah dan terhadap hidupmu. Gak usah lagi banyak kali rancanganmu. Hidupmu bukan karena rancanganmu. Kalau engkau terus berjalan dengan rancanganmu, Allah akan meninggalkan engkau. Ketika Allah meninggalkan engkau, orang semua terangkat, engkau akan menyesal, tidak ada gunanya. Seluruh dunia ini pun milikmu, tidak ada gunanya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk meneguhkan kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.